apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau berkata, Tuhan Yesus baik. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Inilah kerinduan kami Bapakku. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu saja Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku naikkan syukurku Bapa, ku naikkan pujianku Yesus, ku naikkan sembahku. Kami bersyukur Tuhan, sebab kami memiliki Bapa yang baik. Kami mau katakan apapun yang terjadi, Kau tetap Bapa kami yang baik. Kami mau selalu menyembah-Mu, kami mau selalu memuji-Mu.
kami Tuhanku, kami mau menyenangkan hatimu, menyenangkanmu selalu, menyenangkan hatimu Allahku, menyenangkan hatimu Bapakku. Inilah doa dan kerinduan kami. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan dari Roma 14. Sekali lagi, Roma 14 ayatnya yang ke-19. Dan di sini diberikan judul renungannya, Jangan Menghakimi. Kita akan baca sama-sama. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sekali lagi, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Dan saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa Roma ini merupakan daerah yang sangat populer di zaman itu, dan juga ada terdapat, karena ini kota besar, jadi terdapat berbagai latar belakang di dalamnya. Dan ada juga perbedaan-perbedaan, perselisihan di dalamnya juga terkait dengan prinsip moral. Dan Paulus di sini ingin mengingatkan kepada jemaat Roma bahwa jangan saling menghakimi dan harus mendatangkan damai sejahtera bagi semuanya. Kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan kita, mungkin seringkali Bapak Ibu Saudara, bahkan saya gitu ya, bukan 1-2 kali, kadang kita suka mudah untuk tersulut emosi, mudah untuk marah, mudah untuk tensi kita naik gitu ya. Saat kita kesenggol dikit, apa lu? Saat kita kena masalah sedikit, kita langsung emosi kita meledak. Dan ini kita diingatkan di sini bahwa kita harus menjaga hal tersebut. Ketika kita bertemu dengan orang lain, yang ada haruslah damai sejahtera. Dan ada beberapa poin yang dapat diambil. Dan poin pertama yaitu kita menyadari untuk dimanapun untuk berbuat damai. Hal ini merupakan bentuk aktif dari kesadaran kita. Ingat, bentuk aktif dari kesadaran kita. Dan kedamaian ini bukan berarti tidak ada konflik. Konflik bisa saja terjadi. Tapi bagaimana kita meminimalisasinya dan juga bagaimana kita menjaganya, menghormati dan juga saling mengerti. Dan ada hasrat untuk saling bersatu, satu dengan yang lain. Kemudian poin berikutnya, saling menopang satu dengan yang lain. Ketika kita ada orang-orang yang mungkin imannya lemah, ada yang sedang membutuhkan, kita ketika bertemu di dalam pertemuan-pertemuan ibadah, pertemuan-pertemuan di dalam dunia sekuler kita, dan pastikan kita tidak membicarakan tentang kelemahan-kelemahan orang lain. Kita tidak membicarakan tentang kekurangan setiap orang. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu ya, nah ini harus hati-hati ketika bertemu, berkumpul, bahkan bukan ibu-ibu, bapak-bapak juga ya. Ketika kita berkumpul, kita suka membicarakan orang, kita suka melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Nah ini kita harus sama-sama memperhatikan. Bahkan sekarang bukan hanya kekurangan, ketika seseorang itu memiliki kelebihan, itu juga ada iri dengki, ada perasaan sirik di dalam hati kita. Nah ini kita mesti jaga. Dan kita harus menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang dimana mendukung pertumbuhan rohani kita. Maka dari itu pertemuan-pertemuan terutama yang ada di gereja-gereja seperti family community, itu kita harus hadir di dalamnya, kita harus berpartisipasi aktif di dalamnya, karena ini pertemuan-pertemuan yang akan membantu kita tetap di jalan Tuhan, tetap di dalam damai sejahtera Tuhan, dan ini akan mengingatkan kita melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita berada di lingkungan ini, pertumbuhan rohani kita, kemudian perbuatan kita, itu ada yang mengingatkan, ada yang menjadi sebagai sesuatu reminder bagi kita. Oh, ternyata sharing dari teman-teman ini akan menguatkan kita dan membuat kita melakukan kehendak Tuhan yang benar. Dan jadi kesimpulannya,
kita harus hidup di dalam kasih, kita harus hidup dalam damai sejahtera. Kalau ketemu orang, kalau misalnya ada yang nyenggol kita, ada yang nyelip di jalanan gitu ya, ada yang nyalip di jalanan, itu pastikan kita menjaga tensi kita agar kita mendatangkan damai sejahtera. Untuk apa kita ribut-ribut? Untuk apa kita saling berselisih paham? Toh yang capek kita sendiri. Dan kita diingatkan juga untuk bertumbuh di dalam komunitas, dan ketika kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, pastinya kita harus memakai kasih agar kita mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang sekitar kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang amat baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami telah diingatkan ketika kami bertemu dengan orang-orang sekeliling kami, ketika kami ada perbedaan pendapat, perselisihan, Engkau memberikan kami hikmat supaya kami dapat membagikan damai sejahtera, kami dapat saling membantu, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ajar kami, bimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Roma 14. Jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu, sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati, maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus, bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang, jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia, yang tidak menghukum dirinya sendiri, dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman, adalah dosa.